Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeti Nirwana, NIM D02225524, Universitas Sulawesi Barat. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai analisis korelasi dan juga analisis korelasi ganda. Di mana analisis korelasi ini di bawah termasuk analisis korelasi dan analisis korelasi ganda. Untuk analisis korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur dan menganalisa kekuatan dan arah hubungan antar dua variabel kontinu, di mana korelasi tidak menyeratkan kausalitas. Artinya, meskipun dua variabel mungkin berkolerasi, itu tidak berarti satu variabel menyebutkan yang lain. Untuk analisis korelasi ganda itu merupakan sesuatu yang mengukur hubungan antara satu variabel dependen dengan dua variabel independen, di mana korelasi ganda memberikan informasi tentang sejauh mana variabel dependen diprediksi oleh kombinasi dari beberapa variabel independen. Kemudian kita masuk saja di analisis korelasi, di mana analisis korelasi adalah analisis hubungan antara dua variabel, di mana variabel yang dikaitkan posisinya setara atau sejajar, semuanya independen. Dan korelasi bukan hubungan sebab akibat atau bukan hubungan pengaruh. Di sini kita masuk dulu di korelasi produk momen, di mana korelasi produk momen ini digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara dua atau lebih variabel metrik, yaitu diukur dengan skala interval atau rasio yang dikembangkan pertama kali oleh Carl Pearson, sehingga korelasi ini dikenal juga dengan korelasi Pearson. Contohnya, apakah penjualan berhubungan dengan biaya iklan? Kemudian ada juga apakah persepsi konsumen terhadap kualitas produk dan hubungannya dengan persepsi konsumen terhadap harga. Selanjutnya di sini adalah informasi dari uji korelasi, yaitu terdapat dua, yaitu ada tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel yang dihipotesiskan atau ketentuannya, di mana sig value lebih besar dari 0,05, yaitu H0 diterima dan HA ditolak. Kemudian ada sig value di mana lebih kecil sama dengan 0,05, yaitu H0 ditolak dan HA diterima. Kemudian untuk kekuatan hubungan antar variabel, di mana R per R, yaitu R merupakan koefisien korelasi yang mendekati kurang lebih 1,00, berarti hubungan antar variabel kuat. Dan R mendekati 0, berarti hubungan antara variabel itu lemah. Ada juga arah hubungan antar variabel, dilihat dari nilai R per R, di mana positif berarti hubungan searah. Kemudian negatif berarti hubungan berlawan arah. Untuk selanjutnya yaitu bentuk hubungan dilihat dari nilai signifikansi atau sig value, di mana sig value-nya lebih besar dari lebih besar dari 0,05, tidak linier. Kemudian sig value lebih kecil sama dengan 0,05, yaitu termasuk linier. Di sini ada beberapa poin mengenai koefisien korelasi, di mana koefisien korelasi atau sampel disimbolkan dengan R atau R, dan untuk populasi disimbolkan dengan ρ atau P.
nilai koefisien berkisaran antara minus 1,0 dan plus 1,0. Dan R sama dengan 1,0 menunjukkan hubungan linear positif sempurna. Dan untuk R sama dengan minus 1,0 menunjukkan hubungan linear negatif sempurna. Jadi R ini sama dengan 0 akan menunjukkan tidak ada hubungan. Jadi di sini mungkin agak setara, jadi dia tidak memiliki hubungan. Kemudian selanjutnya untuk koefisien korelasi, di mana ada variasi nilai koefisien korelasi R. Untuk 0,810,99 yaitu hubungan sangat kuat atau very strong. Untuk 0,610.80 yaitu hubungan kuat atau strong. Untuk 0,410.60 hubungan sedang atau moderate. Dan untuk 0,210.40 yaitu hubungan lemah atau weak. Di mana ada juga yaitu 0,01 sampai dengan 0,20 yaitu hubungan sangat lemah atau very weak. Di sini adalah gambaran grafik mengenai koefisien korelasi, yaitu yang pertama di sini ada no correlation. Kemudian ada juga perfect negative correlation, di mana R sama dengan min 1,0. Kemudian ada high positive correlation, di mana R sama dengan positif 98, mungkin 0,98. Di sini analisis korelasi ganda. Kita masuk ke dalam analisis korelasi ganda, di mana korelasi ganda merupakan alat statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara variabel terikat atau terpengaruh, yaitu variabel Y, dengan dua variabel atau dua lebih variabel bebas atau variabel pengaruh, di mana X1, X2, X3, sampai Xn. Kemudian untuk melalui korelasi ganda, keeratan dan kekuatan hubungan antar variabel tersebut dapat diketahui. Keeratan hubungan dapat dinyatakan dengan istilah koefisien korelasi. Kemudian untuk koefisien korelasi berganda adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara tiga variabel atau lebih. Di sini kita tampilkan mengenai rumus, yaitu koefisien korelasi linear berganda untuk tiga variabel. Dirumuskan pada RY.12 sama dengan akar RY1/2 ditambah RY2/2 dikurang 2 RY1 dikali RY2R12 dibagi dengan dibagi dengan 1 dikurang R12/2. Di mana di sini ada keterangannya mengenai RY.12 adalah koefisien korelasi tiga variabel. Untuk RY1 koefisien korelasi Y dan X1. Kemudian RY2 merupakan koefisien korelasi Y dan X2. Dan R12 di sini adalah koefisien korelasi X1 dan X2. Di mana untuk menentukan koefisien korelasi dua variabel, RY1, RY2, dan RY12 digunakan untuk rumus koefisien korelasi dengan produk momen. Di sini kita masuk ke koefisien penentu berganda, di mana ditentukan dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi berganda dikalikan dengan 100%. Kemudian koefisien penentu berganda digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan beberapa variabel, yaitu ada X1, ada X2, dan ada Xn terhadap naik turunnya variasi dalam variabel Y. Kemudian rumus yang kita gunakan yaitu KPB sama dengan R2 Y atau dikali 1,2 dikali 100%.
Untuk contoh soalnya, kita masukkan saja contohnya yaitu suatu pengamatan dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel lama kerja yaitu X1-nya, motivasi kerjanya yaitu X2, dan motivasi kerja karyawan Y di perusahaan A. Datanya berhasil dihimpun berskala interval dalam bentuk numerik. Dari sampel yang diambil secara randomnya yaitu data terdistribusi sebagai berikut. Ada responden 1 sampai 7, kemudian ada Y1 dan Y, X1 dan X2. Di mana berdasarkan data kita akan tentukan berapa besar koefisien korelasi berganda antar berapa variabel tersebut. Kemudian selanjutnya soal selanjutnya yaitu berapa besar sumber variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Kemudian ada juga soalnya bagaimana interpretasi yang dapat dikemukakan berdasarkan koefisien korelasi berganda yang telah dihitung. Di sini adalah penyelesaian dengan menggunakan tabel kerja. Kita sudah menyimpulkan berapa penyelesaian yang kita gunakan di mana ada Y, ada X1, X2, Y2, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X1Y, X2Y, dan X1, X2 dikali X2 ya. Di sini sudah muncul semuanya yaitu ada 40, ada 57, 23, 252, ada 486, ada 83, 348, 137 dan 189. Di sini kita akan menggunakan beberapa rumus, yaitu menganalisis berapa saja. Di sini kita sudah mengetahui ya nilai-nilai yang akan kita gunakan. Kemudian di sini merupakan rumus yang akan kita gunakan. Di mana saya simpulkan bahwa penjelasan mengenai setiap komponen dalam rumus tersebut, di mana N merupakan jumlah pengamatan, X1 adalah variabel independen pertama, misalnya lama kerja. Kemudian ada X2, yaitu variabel independen kedua, yaitu misalnya motivasi kerja. Kemudian Y sama dengan variabel dependen, yaitu misalkan kita misalkan bahwa Y ini adalah produktivitas kerjanya. Dan sigma, di mana simbol penjumlahan menunjukkan bahwa Anda menjumlahkan semua pengamatan. Di mana koefisien-koefisien ini membantu dalam memahami yaitu hubungan linear antara setiap variabel independen dan variabel dependen, RY1 dan RY2. Di mana hubungan linear antara variabel independen R12 dan juga pengaruh gabungan dari variabel independen terhadap variabel dependen RY12. Untuk kesimpulannya, analisis korelasi adalah analisis hubungan antar dua variabel. Dan korelasi ganda merupakan alat statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antar variabel terikat atau terpengaruh, yaitu variabel Y dengan dua atau lebih variabel bebas. Dan variabel pengaruh di mana ada X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Sekian dan terima kasih. Itulah dia pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.